Nah, satu lagi kalau fasenya itu adalah liquid, ya. Kita lihat di sini kalau liquid mau diapakan. Jadi nanti pada saat kalian harus melakukan praktikum radiokimia, begitu ya, karena kan ada itu di kurikulum kalian, praktikum radiokimia. Kadang diminta untuk melakukan pengenceran. Ya. Jadi kalau tadi solid sudah yang kobalt 60, yang gas tadi I131. Nah, sekarang kalau misalnya fasenya itu liquid ya. Liquid. Nah, liquid itu kadang kalian diminta kalau ini sudah ada larutan zat radioaktif begitu ya. Misalnya adalah Na24 misalnya ya, Na24. Larutan yang mengandung Na24. Ini radioaktif. Karena kalau yang stabil itu Na-nya memiliki nomor massa 23 ya. Nah, sekarang kalau ini diketahui aktivitas dari larutannya yang mengandung Na24 itu adalah A1 ya. Di mana A1 ini tinggi sekali, ya, besar sekali, katakanlah aktivitasnya adalah, misalnya ya, aktivitasnya itu adalah pada orde kilokuri, ya. Nah, kilokuri. Kalau untuk praktikum sebetulnya orde kuri aja nggak boleh, biasanya mikrokuri, ya. Karena kalau kalian praktikum dengan larutan yang ordenya kuri itu, wah, setelah praktikum kalian bisa klieng-klieng dan dampak bahayanya nanti akan muncul begitu. Biasanya nanti apa yang diberikan kepada kalian itu adalah aktivitas yang kecil, ya. Mikrokuri biasanya, ya. Nah, sekarang, oke, dalam mikrokuri aja deh, ya. Kalau kilokuri nanti saya bisa diprotes dosen-dosen. Dalam kuri misalnya, ya. Nah, padahal kalian akan menggunakan untuk praktikum, ya. Praktikum itu hanya diperbolehkan tadi ordenya adalah mikrokuri. Artinya bagaimana? Artinya kalian harus melakukan pengenceran ini ya. Ini harus diencerkan. Diencerkan. Supaya apa? Ya diencerkan supaya aktivitasnya berubah menjadi skalanya adalah ordenya pada mikrokuri, ya, menjadi 1/1000-nya dari yang awal, ya. Nah, caranya bagaimana mengencerkan? Sebetulnya ini caranya mirip seperti cara kimia biasa. Misalnya kita ingin mengencerkan suatu larutan yang memiliki konsentrasi tinggi menjadi larutan yang konsentrasinya lebih rendah, ya. Caranya adalah, nah, biasanya ini dinyatakan di dalam satu aktivitas jenis. Ya. Tadi saya belum menyebutkan apa itu aktivitas jenis. Aktivitas jenis. Ya. Aktivitas jenis itu kalau bahasa asingnya ya berarti specific activity ya. Specific activity. Ini pakai C atau S ya? Specific activity. Ya. Nah, aktivitas jenis itu adalah aktivitas per massa, boleh, ya, atau aktivitas per jumlah mol, boleh, ya. Yang artinya apa? Ya mungkin dinyatakan dalam kuri per gram, ya, atau mikrokuri per miligram, ya, atau mikrogram, gitu, ya. Kalau aktivitas per N, ya berarti nanti kadang dinyatakan sebagai kilobecquerel per mol, begitu, ya. Atau aktivitas per volume, ya. Pokoknya aktivitasnya ini bukan berdiri sendiri dalam satuan aktivitas, tapi merupakan aktivitas yang direlatifkan. Maksudnya apa? Diperkan, ya. Bisa per massa, bisa per jumlah mol, bisa per volume. Begitu. Ya, itu yang dimaksud sebagai aktivitas jenis. Jadi
Kalau di dalam proses pengenceran itu biasanya nanti kemungkinan aktivitasnya adalah dalam satuan aktivitas jenis. Ya. Nah, cara melakukan pengenceran bagaimana? Ya, simpel saja. Kalau kalian memiliki aktivitas 1, ya, volumenya itu sebut saja sebagai V1, terus kalian akan mengubahnya menjadi A2, boleh. Ya. Tapi bagaimana? Harus diimbangi dengan V2. Ya. Tuh, jadi pada saat aktivitasnya A1, ya volumenya harus sebanyak V1. Dan ini kalau mau diubah menjadi A2, harus ditambahkan volume sebanyak V2. Ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengencerkan, bukan mengentalkan. Kalau mengentalkan ya malah susah ya. Kalau mengentalkan kan berarti kita harus menambahkan aktivitas ya, tapi biasanya tujuannya adalah untuk mengencerkan. Yang tadi misalnya dalam orde Curie diubah menjadi mikrocurie. Ya. Nah, jadi kalau A1 tadi adalah pada Curie ya. Nah, maka ambil sejumlah volume, sejumlahnya bagaimana, Bu? Ya, sedikit saja. Karena kalian harus mengencerkan sampai ke 1/100.000-nya. Ya. Ambil saja misalnya 1 mililiter. Coba 1 mililiter. Ya, ini katakanlah 1 Curie. Ya. Nah, kemudian untuk tujuan praktikum, kalian harus menyiapkan katakanlah 10 mikrocurie. Nah, ini berapa V2-nya? Ya, tinggal dihitung aja. V2 berarti sama dengan 1 Curie dikali 1 mililiter dibagi dengan berapa ini? 10 pangkat minus 5 Curie kan? Jadi ada berapa? Kurinya habis. Berarti kalian harus menyiapkan larutan pengencernya sebanyak 10 pangkat 5 mililiter. Wow, banyak sekali. Ya. Jadikan menjadi liter berapa? 100 ya, 100 liter. 100 liter itu banyak loh itu. Ya. Kalau dalam ember ya berember-ember, embernya segede apa? 1 drum kali ya. 100 liter. Ya. Nah, jadi dari larutan hanya 1 mili ya, kalian harus memasukkan ke dalam tong atau drum yang memiliki volume 100 liter. Supaya apa? Supaya kalian bisa melakukan praktikum ya. Mengapa? Karena yang diperbolehkan oleh dosen pemegang praktikum radiokimia itu adalah 10 mikrocurie saja. Ya. Nah, itu juga bisa memberikan gambaran kepada kalian betapa luar biasanya ya yang namanya radioaktivitas itu. Oke, sekarang kita ke grafik ya, grafik. Bu, tadi kan sudah grafik eksponensial ya. Tapi saya ingin menunjukkan grafik bukan eksponensial ya. Nah, tadi kalau eksponensial kan AT sama dengan A0 E pangkat minus lambda T. Ya. Nah, tapi sekarang saya ingin menggunakan dengan skala logaritmik. Ya. Aduh, wes nggak apa-apa lah. Miring-miring. Ya. Ini bukan saya nyatakan dalam A. Ya. Tapi A-nya adalah saya lonkan. Lon A. Ya. Yang akan kita peroleh grafiknya bagaimana? Berarti ini dilonkan juga dong, Bu. Iya, betul. Ya. Jadi ini bawa ke lon. Maka kita akan mendapatkan ln AT sama dengan ln apa? A0 E pangkat minus lambda T. Ya. Nah,
Ini perkalian. Berarti bisa kita nyatakan sebagai ln A0 plus ln E pangkat minus lambda T. Ya. Nah, Bu, ln dari eksponensial ya hilang dong, Bu. Ya, betul. Ya, maka kita akan mendapatkan ln AT sama dengan ln A0 minus lambda T. Ya. Nah, ingat bahwa sumbu Y tadi adalah ln A, ya. Jadi kalau ini saya ibaratkan sebagai Y, ya, dan tadi sumbu X-nya itu adalah T, ya, berarti ini adalah X, ya. Maka ini saya misalkan begitu ya. Saya misalkan itu, ya. Berarti kalau lambdanya ini saya ibaratkan sebagai A, ya. Terus yang ini adalah suatu bilangan tetap, katakanlah B, ya. Ini akan sama dengan ini. Ya. Siapa ini? Y sama dengan B minus AX. Tidak lain tidak bukan adalah garis linier. Ya, garis linier. Garis linier yang bagaimana? Garis linier yang memiliki intercept atau titik potong, intercept, titik potong dengan sumbu Y pada apa? Pada B. Ya. B tadi apa? Pada ln A0. Terus yang kedua harus memiliki slope, ya, atau gradien atau kemiringan, iya kan, kemiringan. Sebesar apa? Sebesar minus A. Ya. Siapa minus A? Minus A itu sama dengan minus lambda. Ya, minus lambda. Oke, berarti sebetulnya kita dengan skala logaritmik ini kita akan mendapatkan kurva yang tadi eksponensial itu tiba-tiba berubah menjadi B-nya ini ya. B itu adalah ln A0. Ya toh? Terus harus garis linier, garis lurus dengan kemiringan minus. Kalau kemiringan minus berarti miringnya adalah ke arah sini. Sret. Ya. Tadi slope-nya berapa? Slope-nya ini loh. Ya, gradiennya ini. Minus lambda itu. Ya. Loh, Bu, kok sudah hilang eksponensialnya? Ya iya, karena sudah dibawa menjadi ln ini, ya, digambarkan di dalam skala logaritmik. Kalau dalam skala ln, nanti grafiknya hanyalah garis lurus ini, garis linier. Ya, dengan titik potong sumbu Y-nya adalah di ln A0 ini. Ya, kemiringan garisnya harus sama dengan minus lambda. Ya. Bukan plus, Bu, bukan. Lah mengapa kok bukan plus? Lah karena ini kan E pangkat minus lambda tuh. Ya. Kalau plus harusnya kurvanya garis lurusnya akan ke sana ya. Kalau plus, kalau apa slope-nya plus ya ke sana. Tapi kalau minus ya minus itu nunjem gitu. Apa namanya? Berkurang ya ke arah sumbu X yang semakin besar. Kalau kemiringan atau slope-nya itu positif kan ke arah semakin besar begitu sumbu X-nya angkanya makin besar, maka di sini miringnya ke arah kanan yang semakin besar. Gitu. Ya. Oke. Jadi sekarang kalian harus sudah bisa memahami bahwa untuk aktivitas itu tidak selalu dinyatakan di dalam kurva yang bentuknya eksponensial, ya.
tergantung gambarnya itu skalanya pakai apa ya. Kalau skalanya pakai skala yang normal ya berarti kita akan mendapatkan kurva yang eksponensial. Tapi kalau skala untuk untuk sumbu y-nya itu dibuat dalam ln ya, dalam menggunakan semi logaritmik begitu, ya maka akan diperoleh berupa garis lurus ya. Ini garis lurus meskipun saya menggambarkannya agak bengkong ya. Oke, dengan demikian kita masuk ke sekarang jenis peluruhan yang berderet. Maksudnya bagaimana peluruhan berderet? Maksudnya begini loh. Jadi, ini kalau kita memiliki suatu radionuklida, ya. Jadi ini bersifat radioaktif, ya, bersifat radioaktif. Kemudian dia akan meluruh dengan berjalannya waktu. Berubah menjadi B, ya. Lah kok dilalah B ini juga masih radioaktif, ya. Jadi ini adalah saya corek-corek di sini ya. Ini radionuklida. Kalau saya katakan radio itu berarti memancarkan radiasi ya, radionuklida. Ya, bersifat radioaktif, dia akan meluruh ya dengan konstanta peluruannya adalah lambda 1 ini, ya. Ini konstanta peluruan. Berubah menjadi B. Lah kok dilalah B-nya ini juga radionuklida. Bersifat radioaktif. Radionuklida. Dia akan meluruh menjadi C ya dengan konstanta peluruan lambda 2. Ya. Nah, jadi di dalam istilah peluruhan radioaktif ya, nanti kalian boleh saja senyum-senyum ya. Yang A ini biasanya disebut sebagai radionuklida, saya singkat menjadi RN ya. Ini biasanya saya menyingkatnya menjadi RN ya. Kalau radioaktif itu biasanya disingkat sebagai RA ya. Kalau radioisotop itu biasa disingkat sebagai RI ya. Itu umum digunakan ya oleh dosen-dosen ya. Atau jangan-jangan saya sendiri. Kayaknya ada beberapa dosen yang menggunakan singkatan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau A ini adalah radionuklida induk, ya, orang tuanya induk. Ya. Bahasa Inggrisnya emang apa, Bu? Disebut sebagai parent. Ya, sebagai orang tuanya. Ya. Parent radionuclide. Ya. Orang tuanya, induknya, tapi saya biasanya mengistilahkan sebagai radionuklida induk. B ini adalah anaknya, ya, ya boleh senyum-senyum lah kalian, ya, radionuklida anak, ya, tapi anak perempuan, ya, mengapa? Karena bahasa Inggrisnya biasanya memang disebut sebagai anak perempuan, daughter, ya. Nah, kok anak perempuan? Mungkin karena dia bisa berubah ya, berubah menjadi C. C ini biasanya diistilahkan sebagai granddaughter ya, maka kadang disebut sebagai radionuklida cucunya ya. Jadi memang menggunakan istilah kekeluargaan yang ada di manusia ya. Karena menggambarkan kok kayak hidup begitu ya, karena kurang kemudian punya keturunan, keturunannya punya keturunan ya. Keturunannya itu lagi juga kemungkinan keturunan memberikan keturunan yang lain begitu ya. Nah, kalau kalian menjumpai radionuklida A meluruh menjadi B, B meluruh menjadi C ya, C meluruh menjadi D dan seterusnya ya, maka ini yang disebut sebagai peluruhan radioaktif berturutan atau deret atau successive radioactive decay ya, itu. Nah, sekarang biasanya kemudian kalian diminta untuk menentukan berapakah nuklida yang ada atau radionuklida yang ada pada T tertentu. Jadi berapakah radionuklida Na ya pada T tertentu. Ya udah, gunakan persamaan ini sama dengan minus lambdanya berapa? Lambda 1 N, NA.
Gitu. Ya. Nah, jadi kalau diselesaikan untuk NA ya berarti kalian akan mendapatkan NA pada T tertentu itu pastilah akan sama dengan NA0 E pangkat minus lambda 1 T. Gitu. Ya. Bisa diselesaikan. Ya. Atau kalau ini menggunakan notasi 1 ya, sebut sebagai ini radionuklida induknya sebagai 1 ya. Yang ini 2, yang ini 3 ya. Berarti nanti bisa dinyatakan sebagai N1T sama dengan N10 E pangkat minus lambda 1T. Ya. Nah, itu mudah untuk diselesaikan ya karena kalian tadi sudah belajar tentang peluruhannya ya. Nah, sekarang yang agak kompleks itu adalah yang B ini. Kalau ditanya pada T tertentu ya, berapakah NB atau berapakah N2 ya pada T tertentu. Nah, maka kalian harus perhatikan ya bahwa atau keberadaan B itu ada dua hal yang mempengaruhi di sini ya. Yang pertama adalah bahwa B ini akan selalu bertambah akibat A-nya meluruh. Ya. Jadi B itu mengalami dua hal di sini. Tambah ya. Berasal dari mana? Berasal dari A yang meluruh. A yang mengalami decay ya. Tuh. Artinya apa? Kalau dari peluruan A, maka B-nya itu akan selalu bertambah. Ya. Tapi di sisi lain, dia akan mengalami pengurangan. Mengapa? Karena B-nya akan meluruh, berubah menjadi radionuklida cucu ini. Ya. Jadi B-nya akan berkurang. Jadi kalau yang tadi tambah, ternyata kejadian yang kedua adalah dia berkurang. Mengapa? Karena B-nya mengalami peluruhan atau decay. Ya. Decay menjadi apa? Menjadi C. Begitu. Ya. Nah, dengan demikian, kalau misalnya diminta untuk menentukan berapa jumlah nuklida B yang ada pada T tertentu, ya gunakan itu dua kasus itu harus diperhatikan ya. B menjadi C, ini lambda 2, yang ini lambda 1 ya. Jadi ini T setengahnya adalah T setengah yang 1 ya kan. Yang ini T setengahnya T setengah yang kedua ya. Jadi ini bisa disebut sebagai 1, 2, 3 begitu ya. Jadi dN1 dt itu harusnya sama dengan minus lambda N1. Ya, penyelesaiannya adalah diperoleh N1T sama dengan N10 E minus lambda 1T. Nah, sekarang kalau untuk yang B, dNB dt atau bisa disebut sebagai dN2 dt. Ya. Tadi dikatakan bahwa dia akan menerima tambahan dari peluruan A. Seberapa besar peluruan A? Ya. Nah, ini lambda 1 tadi. Seberapa besar peluruan A? Meluruhnya adalah lambda 1 N1. Lambda 1 dikalikan N1. Tapi tambah, ya toh. Tadi tambah kan. Di sini saya tuliskan bertambah akibat peluruan dari A. Ya. Ini berarti notasinya adalah positif. Oke. Nah, tapi dia akan berkurang karena apa? Meluruh menjadi C. Maka di sini ada pengurangan. Sebesar apa? Sebesar lambda 2 dikalikan N2. Begitu ya. Nah, jadi
kalian akan mendapatkan persamaan diferensial ya, ordinary orde 1 yang harus kalian selesaikan ya. Ya, tentunya kalian bisa menyelesaikan ini. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi bahwa yang ini sama dengan apa tadi? DNB dt. Ya, sama. Cuma karena lambdanya sudah diberi notasi 1 2 ya n-nya menyesuaikan saja ya. Nah, jadi ditata ulang tadi kan N1-nya sama dengan N10 E pangkat minus lambda 1. Ini bukan pangkat ya, ini notasi ya, notasi yang menunjukkan pada T sama dengan 0. Ya. Bukan pangkat 0, kalau pangkat 0 nanti jadi 1 ya, tidak. Nah, terus N1 ini masuk ke sini. Ya. Sehingga kalian punya persamaan yang ini, yang bawah ini. Ya. PD persamaan diferensial orde 1 ordinary ya, seharusnya kita bisa mudah untuk menyelesaikannya ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ini ya, N2 pada T tertentu ya ternyata sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 minus lambda 1 N10 E pangkat minus lambda 1 T dikurangi ini ya. Terus ada tambahannya ya, tambahan. Cuma tambahan ini akan ada kalau pada peluruan ini ya, pada peluruan A menjadi B menjadi C, pada saat T sama dengan 0 ini sudah ada B-nya. B ada, A juga ada ya, sebut saja sebagai N N10 tadi ya. N10 yang ini N20 ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 ini kok sudah ada A dan B ya. Ya maka nanti akan muncul suku yang ini yang terakhir ya. Tapi kalau pada saat T sama dengan 0 ini N2 0-nya sama dengan 0 ya, maka kalian akan mendapatkan persamaan. Ini dihapus ya. Ini N2 ya. N2 sama dengan lambda 1 ini ya. Jadi ini tidak ada jika pada T sama dengan 0 hanya ada nuklida A saja ya. Tidak ada B-nya. Tapi kalau pada T sama dengan 0 ada B-nya, A dan B ada, maka ya kalian mutlak harus menggunakan dua suku ini. Ya. Oke. Nah, terus pada pembicaraan tentang peluruan berderet, itu ada istilah yang disebut sebagai kesetimbangan. Ya. Ada kasus khusus yang disebut sebagai kesetimbangan. Kesetimbangan. Ya. Nah, kesetimbangan ini tergantung pada T setengahnya induk, ya, induk maupun T setengahnya anak. Ya. Ini akan berpengaruh pada tercapai kesetimbangan ataukah tidak tercapai kesetimbangan. Ya, kita lihat di sini. Ya, memang istilahnya lucu, kesetimbangan sekuler, ya, kayak nggak punya agama, kesetimbangan sekuler. Ya, itu hanya istilah untuk kesetimbangan saja. Ya. Nah, kesetimbangan sekuler itu akan terjadi apabila apa? Umur paruh induk itu jauh lebih besar daripada umur paruh anak. Ya. Perbedaannya seberapa? Perbedaannya di sini disebutkan 10.000 kali atau lebih. Ya. Nah, jadi T setengahnya induk itu jauh lebih besar dari T setengahnya anak. Nah, kalau T setengah itu tadi di persamaan kita punya lambda sama dengan 0,693 per T setengah kan. Jadi kalau T setengahnya itu besar, maka lambdanya kecil.
Kalau T setengahnya kecil, maka lambda akan semakin besar. Ya. Nah, dengan demikian, kalau T setengah induk itu besar sekali, 10.000 kali lipatnya, maka dia akan memiliki lambda yang kecil, 1/10.000, dibandingkan anak yang memiliki T setengah lebih kecil. Maka lambda anak akan lebih besar. Nah, sekarang ya, diperhatikan ya, kasusnya adalah kalau tadi kan persamaannya ini ya. Jadi saya tulis saja N2 ya, N2T tadi kan ya. Lambda 1 per lambda 2 minus lambda 1 N10 E pangkat minus lambda 1T minus E pangkat minus lambda 2T. Ya, gitu. Nah, kalau kasusnya tadi adalah T setengah induk jauh lebih besar dari T setengah anak. Ya, maka kita akan mendapatkan lambda induk, lambda 1, itu jauh lebih kecil daripada lambda 2. Ya. Nah, tadi perbedaannya berapa? Perbedaannya lebih dari 10.000 kalinya. Ya. Nah, dengan demikian kita perhatikan di sini. Ada beberapa hal yang perlu disederhanakan dari persamaan N2T ini. Yaitu yang pertama pada ini, penyebutnya. Ya. Nah, lambda 2-nya adalah jauh lebih besar. Ya. Sehingga penyebutnya ini bisa dianggap mendekati atau sama dengan lambda 2. Mengapa? Karena lambda kecilnya 1/10.000 kalinya, ya, sehingga bisa diabaikan. Yang ini, ya. Nah, yang kedua itu adalah pada suku eksponensial pangkat minus lambda 2T. Ya. Lambdanya besar sekali, ya. Eksponensial pangkat minus bilangan besar sekali dibandingkan dengan suku yang ini, ya, maka ini bisa dianggap mendekati 0. Ya. Eksponensial pangkat minus besar sekali. Ya. Nah, dengan demikian kita nanti akan mendapatkan bahwa N2T itu akan sama dengan lambda 1 per lambda 2 N10 E pangkat minus lambda 1T. Ini ya. Nah, terus siapakah ini ya? Siapakah ini? Ini tidak lain tidak bukan sama dengan N1 pada T tertentu. Ya. Nah, dengan demikian, untuk kesetimbangan sekuler, kita mendapatkan bahwa N2T sama dengan lambda 1 per lambda 2 N1T. Ya. Nah, kalau ini ke sini, ya, maka kita akan mendapatkan bahwa lambda 2 N2T akan sama dengan lambda 1 N1T. Ya. Nah, lambda dikalikan N tidak lain tidak bukan adalah apa tadi? Aktivitas. Ya. Bahwa pada kesetimbangan sekuler, aktivitas anak itu akan mencapai atau sama dengan aktivitas induknya. Itu, ya. Tapi itu hanya akan tercapai kalau kondisi ini dipenuhi, ya. T setengah ini dipenuhi. Kalau ini dipenuhi, akan berlaku yang ini. Kalau itu tidak dipenuhi bagaimana? Ya tidak akan berlaku hal itu, ya. Ya. Ini ya. Jadi apa? N2 lambda 2 ini kan aktivitas 2. Yang ini akan sama dengan aktivitas 1. Ya. Aktivitas anak akan sama dengan aktivitas induknya. Itu, ya. Nah,
contoh yang mengalami kesetimbangan sekuler itu apa? Sebetulnya banyak sekali, ya, tapi di sini hanya dicontohkan beberapa, ya. Yang ini adalah waktu kita atau kalian belajar radioaktivitas untuk peluruan alfa, ya kan? Ada contohnya yaitu radium memancarkan alfa dan gamma berubah menjadi radionuklida anaknya berupa radon, ya. Memancarkan alfa karena dari 226 berubah menjadi 222, ya. Nah, sekarang kita perhatikan T setengah induknya. Ini kan induk. Yang ini induk, ya kan? Yang ini adalah anaknya. Induknya memiliki umur paro 1620 tahun. Anaknya cuma 3,5 hari. Ya. Jadi beda sekali kan. Ini tadi kalau dikatakan ya minimal 10 pangkat 4 kalinya ya atau 10.000 kalinya. Nah, kalau yang ini wah banyak sekali bedanya ya. Terus contoh yang kedua itu adalah SR90. SR90 ini adalah produk fisi. Maksudnya apa? Ini radionuklida dihasilkan dari reaksi fisi yang ada di dalam reaktor nuklir. Ya. Dan ini merupakan radionuklida yang terkenal. Mengapa? Karena ini termasuk ke dalam ini pure beta emitter. Maksudnya apa? Dia memancarkan radiasi beta murni, ya, tidak ada gamanya, tidak diusik oleh gamma. Ya. Nah, ini memiliki umur paro hampir 20 tahun, tapi anaknya yaitu yttrium 90 itu memiliki umur paro hanya 64 jam saja. Nah, itu ya. Nah, kemudian hal lain dalam kesetimbangan berturutan atau berderet, peluruan berderet atau successive decay ini, ya, yaitu adalah nampak pada grafiknya. Nah, ini ya grafiknya. Yang di mana grafik ini sumbu Y-nya itu adalah ln A. Ya, ln A. Ini kan activity on log scale, ya. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah T-nya, tapi T-nya adalah dalam jam. Ya. H ini bukan hari tapi hours. Dalam jam. Ya. Nah, sekarang perhatikan di dalam grafik ini. Kita bisa melihat B, di mana B ini adalah kurva yang menunjukkan peluruhan induknya, peluruhan induk. Ya, sedangkan yang C ini adalah peluruhan anaknya. Ya. Nah, Bu, tadi kan Bu Nunung ngasih contoh itu garis miring begini. Ya, kalau misalnya tidak ada bandingannya, maka bisa digambarkan sebagai garis miring ke arah dengan slope negatif begini. Loh, tapi kenapa peluruhan induk menjadi garis lurus? Saking besarnya T setengah induk itu loh. Ya. Tadi dikatakan T setengah induknya ini kan sama dengan induk ya. Lebih besar ya, lebih besar bahkan, lebih besar sama dengan 10.000 kalinya T setengah anak, ya kan? Nah, jadi saking bedanya lambda, ya, lambdanya kan berbedanya juga pada orde lebih dari 10 pangkat 4, ya. Maka digambarkannya itu ini garis lurus mendatar paralel dengan sumbu X, ya. Gitu. Karena perbedaan T setengah antara induk dan anak besar sekali. Begitu, ya. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa yang ini tambahan loh, tambah ya. Tambah kan. Nah, jadi ada tambahan yang berasal dari peluruhan induknya. Ya. Tuh. Jadi kalau ditunjukkan di dalam grafiknya ya, maka tambahannya itu adalah yang ini, yang D ini. Ya, tambahan.
Ya, saya sering kadang atau sering sekali mengistilahkan tambahannya ini sebagai anaknya tumbuh, ya. Anaknya tumbuh. Kok tumbuh, Bu? Ya, iya, karena dia menerima asupan dari akibat peluruan induknya, ya. Dia akan tumbuh bertambah, ya. Aktivitasnya bertambah begitu, ya, mengikuti dengan seiring dengan peluruan dari induknya, ya. Begitu. Makanya di sini kemudian akan bertemu berdempetan dengan garis lurus yang menunjukkan peluruan induknya. Oke, begitu ya. Jadi yang B ini adalah peluruan induk, C itu adalah peluruan anak, D itu adalah pertumbuhan dari nuklida anak akibat peluruan induk, ya. Maka A ini adalah total dari semuanya. B ditambah dengan C ditambah dengan D itu adalah A. Ya, gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, maka kita bisa melihat di sini bahwa terjadi kesetimbangan, ya. Terjadi kesetimbangan pada kondisi di mana umur paruh induk jauh lebih besar daripada umur paruh anaknya. Ya, ini yang dikelompokkan sebagai kesetimbangan sekuler. Ya. Nah, terus kasus yang berikutnya itu yang disebut sebagai kesetimbangan transien. Kesetimbangan transien itu sebetulnya masih mirip dengan yang tadi. Umur paruh induk itu masih lebih besar daripada umur paruh anak. Tapi lebih besarnya itu tidak sampai 10.000 kali. Ya, ya pokoknya lebih besar begitu. Di sini disebutkan sekitar 10 kali. Ya. Tapi menurut saya pokoknya kalau umur paruh induk lebih besar daripada umur paruh anak, ya kemungkinan besar adalah kesetimbangan transien. Ya, gitu. Nah, lagi-lagi karena T setengah induk lebih besar daripada T setengah anak, ya, lebih besar dari T setengah anak, maka kita akan mendapatkan bahwa lambda 1 pasti kurang dari lambda 2. Ya, lambda 1 kurang dari lambda 2. Nah, terus kemudian kita perhatikan di sini. Saya tulis ulang di sini ya, persamaannya. N2 T tadi ya, sama dengan lambda 1 per lambda 2 minus lambda 1 N10 E minus lambda 1T dikurang E minus lambda 2T. Ya. Nah, sekarang apakah dengan kasus T setengah induk lebih besar dari T setengah anak, itu penyebutnya ini akan menjadi seperti tadi, lambda 2. Ternyata tidak, ya. Tidak. Mengapa? Karena selisihnya hanya 10 kalinya, sekitar 10 kalinya. Jadi bagaimana dengan penyebut ini? Ya udah, biarkan aja. Nggak boleh diutak-atik, tetap lambda 2 minus lambda 1. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, apakah suku E pangkat minus lambda 2T ini akan menjadi 0 atau mendekati 0? Kalau yang ini iya. Tapi alasannya bukan ditinjau pada lambda 2-nya. Ya. Alasannya adalah kalau T-nya itu semakin besar, semakin panjang, jadi waktu peluruannya itu semakin besar, ya, maka pada akhirnya suku yang ini memiliki atau mendekati nilai 0. Dengan demikian nanti kita akan mendapatkan bahwa N2T akan sama dengan lambda 1 per lambda 2 minus lambda 1 N10 E pangkat minus lambda 1T. Ya. Lambda 2 E pangkat minus lambda 2T-nya sudah bisa diabaikan dengan alasan kalau T-nya semakin besar. Ya, gitu. Nah, lagi-lagi yang ini itu kan menunjukkan N1. N1T. Ya. Nah, dengan demikian sebetulnya kita mendapatkan N2T sama dengan
lambda 1 per lambda 2 minus lambda 1 N1T. Ya. Yang ini tidak lain tidak bukan tadi adalah aktivitas dari induknya, ya kan? Yang ini A1 kan? Ya. Coba kita lihat. Ya, itu persamaannya. Ya, itu persamaan yang berlaku untuk kesetimbangan transien. Ya, jadi di sini disebutkan radionuklida anak meluruh dengan umur paro, seolah-olah meluruh dengan umur paro radionuklida induknya. Tetapi dengan aktivitas yang lebih besar dari radionuklida induknya. Begitu. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini ya, kalau kita perhatikan, ini ke sini, yang ini ke sini. Kita akan mendapatkan N1, lambda 1 akan sama dengan N2, lambda 2 minus N2, lambda 1. Ya. Jadi ini adalah A1 sama dengan A2 minus N2, lambda 1. Atau yang ini pindah ya, kita akan mendapatkan bahwa A2 sama dengan A1 plus N2 lambda 1. Ya, jadi ini statementnya ini bisa dipahami. Aktivitas anak lebih besar ya daripada aktivitas induk ya. Yang 2 tadi kan anaknya. Ternyata aktivitasnya adalah aktivitas induk ditambah dengan suku yang belakang ini. Yang menunjukkan bahwa aktivitas anaknya akan lebih besar. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya yang terakhir, oh ini grafiknya, belum ya. Grafiknya kita perhatikan masih sama. B ini adalah peluruan dari induknya ya, tapi sudah bukan garis lurus yang paralel dengan sumbu X. Mengapa? Karena umur paronya bedanya sekitar tadi katanya 10 kali lipatnya saja, tidak sampai 10.000 kali lipatnya. Ya. C ini adalah peluruan dari anak. Ya. D ini adalah pertumbuhan dari anak, ya, pertumbuhan anak. Nah, kemudian A-nya itu adalah total dari B, C, dan D. Ya. Menunjukkan aktivitas total. Tuh, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kan dengan berjalannya waktu akan nampak kesetimbangan transien itu tercapai. Ya, kesetimbangan tercapai. Ya. Nah, cuma kemudian yang ini dinamai sebagai setimbang transien. Oke, terus yang terakhir itu kalau tidak terjadi kesetimbangan. Maksudnya bagaimana? Ya tidak tercapai kesetimbangan. Kapan? Pada saat umur paro induknya itu lebih pendek daripada umur paro anaknya. Ya. T setengah induk itu kurang dari T setengah anak. Ya, atau lambda 1 lebih besar dari lambda 2. Seberapa besar, Ibu? Ya, pokoknya ini yang dipenuhi. Ya. Ini dipenuhi, sudah akan tergolong di dalam tidak terjadi kesetimbangan. Ya. Kita lihat di sini, tidak terjadi kesetimbangan. Oke. Jadi yang B ini adalah peluruhan induknya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ini lebih curam dibandingkan yang C. C ini adalah peluruan anak. Ya kan? Berlawanan dengan yang transien tadi. Kalau transien ini kan induknya T setengahnya lebih besar daripada anaknya. Ya. Jadi yang curam ini adalah anaknya, yang landai ini adalah induknya, maka pada saat tidak tercapai kesetimbangan, itu kebalikan. Induknya ini memiliki bentuk garis lurus yang curam, sedangkan peluruan dari anaknya itu malah lebih landai. Ya. Tapi ya karena ini peluruan berderet, masih tetap sama bahwa anaknya itu tumbuh mendapatkan tambahan dari kurva D ini. Ya. Tambahan dari mana? Ya akibat induknya meluruh menjadi B. Ya, gitu.
Nah, jadi dari kejadian ini total semuanya itu digambarkan dalam ini kurva A ini. Ya, tuh. Oke, jadi ya sudah selesai. Cuma ada satu hal yang perlu diperhatikan, ya, yaitu pada kasus tidak terjadi kesetimbangan, tidak tercapai kesetimbangan, dan yang kedua itu adalah pada kesetimbangan transien tadi. Yang ini, kesetimbangan transien, ya. Perhatikan D ini, kurva D, ya. Kalau diperhatikan di sini, D itu punya dengkul, ya, punya lutut, punya knee, ya, ada lututnya, ya. Lutut yang menunjukkan bahwa ada titik di mana pertumbuhannya itu maksimum, ya. Ini hanya dijumpai pada kesetimbangan transien dan tidak tercapai kesetimbangan transien. Ya, perhatikan yang daerah ini. Ini kan ada dengkul atau lututnya, ya, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan anaknya maksimum. Oke, nah pertumbuhan anak maksimum itu bisa diperoleh kapan? Maksudnya biasanya ditanya kapan tercapai pertumbuhan anak yang maksimum, ya. Kalau pertanyaannya kapan kan berarti berapa T-nya, ya. Kalau T diperoleh maka kalian bisa tentukan berapa jumlah nuklida pada anak tersebut tercapai pertumbuhan yang maksimum itu, ya. Nah, ini bisa diketahui T-nya yaitu jika N2-nya ini diderivatifkan terhadap T, ya. Dan hasil derivatifnya harus sama dengan 0. Ya, gitu. Jadi kalau tadi N2T itu sama dengan lambda 1 per lambda 2 minus lambda 1 N10 E pangkat minus lambda 1T min E pangkat minus lambda 2T. Ya. Nah, maka kalau diderivatifkan terhadap T, ya, nanti kalian akan mendapatkan yang ini berapa? Minus lambda 1 kuadrat, ya. Ya kan? Yang ini, yang suku ini. Minus lambda 1 kuadrat, ini turun kan? Per lambda 2 minus lambda 1 N10 E minus lambda 1T. Ya, tuh. Terus ini diderivatifkan terhadap T juga, ya. Nanti kalian akan mendapatkan ini sama dengan lambda 1 per lambda 2 minus lambda 1, ya. Dikalikan ini turun kan, minus lambda 2 tuh, kali minus lambda 2. Ya kan? Nah, dikalikan N10 E minus lambda 1 tuh. Lambda 2. Ya, dan ini harus sama dengan 0. Ya. Sehingga nanti salah satu pindah ke sini, ya, yang negatif aja. Negatif pindah ke sini. Ya kan? Berarti kalian akan mendapatkan di sini yang ini minus dikalikan minus kan menjadi plus, ya. Yang ini pindah juga. Lambda 1 kuadrat per lambda 2 minus lambda 1 N10 E minus lambda 1 T, ya. Ini harus sama dengan lambda 1 lambda 2 per lambda 2 minus lambda 1 N10 E minus lambda 2T. Nah, yang ini sama, ya kan? Sama. Terus lambda 1 juga sama. Saya coret, ya. Terus N1 sama. N10 sama. Ya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan lambda 1, ya kan? E minus lambda 1T, lambda, ya. Lambda 1T. Ini
akan sama dengan lambda 2 E minus lambda 2T. Oke, terus yang eksponensial pindah, yang lambda pindah ke sini ya. Lambda 1 per lambda 2 ya kan? Sama dengan E minus lambda 2T per E minus lambda 1T. Ya. Yang ini akan sama dengan E pangkat lambda 1 minus lambda 2 T. Ya, gitu. Terus kalau E-nya mau dihilangkan boleh? Boleh, ya. Jadi nanti akan muncul ln di sini kan. Ln lambda 1 per lambda 2 ini akan sama dengan ini. Lambda 1 minus lambda 2 kalikan T, ya. Tapi T-nya adalah T maksimum ya. T maksimum, udah T maksimum. Ya. Yaitu pada saat pertumbuhan anaknya udah maksimum, ya. Oke. Jadi dengan demikian kita mendapatkan persamaan T max ya. Itu akan sama dengan berapa itu? Ln lambda 1 per lambda 2 ya, ini sama dengan per lambda 1 minus lambda 2. Iya kan? Benar ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan pada saat ini adalah waktu pertumbuhan nuklida anak, radio ya, radio nuklida anak mencapai maksimum, ya, mencapai titik maksimum, ya. Nah, yang perlu diperhatikan, Bu, kalau kebalik gimana? Persamaannya harus tetap seperti ini. Ln perbandingan antara dua konstanta, kemudian dibagi dengan selisih di antara kedua konstanta. Ya. Jadi kalau pembilangnya itu adalah lambda 1, ya, maka penyebutnya harus dimulai dengan lambda 1. Yang ini seharusnya sama saja kalau dibalik ln lambda 2 per lambda 1 per, tapi bawahnya juga harus dibalik, lambda 2 minus lambda 1. Kalau persamaan yang saya tunjukkan tadi kan T max-nya sama dengan ln lambda 1 per lambda 2 per lambda 1 minus lambda 2. Ya, jadi sebetulnya ini dengan ini sama saja. Ya. Sama. Kalau tidak percaya, nanti kalian boleh membuktikan, masukkan lambda 1 berapa, lambda 2 berapa. Ya, harusnya hasilnya sama. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah dalam penyampaian materi kuliahnya. Tetap sehat, tetap semangat. Ya. Jangan lupa tetap gembira dan bahagia, meskipun pada kondisi COVID sekarang ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.